Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersekutu, juga boleh belajar firman Tuhan sebelum kita berdoa bersama-sama. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang maha baik, yang ada dalam surga. Terima kasih malam ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama melalui online ini. Dan kami mau belajar firman-Mu. Kami mau supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui firman Tuhan kami boleh diteguhkan iman kami, dan iman kami makin hari boleh bertumbuh dalam kasih anugerah Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin kami malam ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, malam ini kita akan membahas ya surat Petrus. Surat Petrus pertama telah kita bahas pasal pertama. Kita akan bahas lagi pasal yang kedua karena pasal yang kedua belum kita selesaikan. Nah, kita akan menyelesaikan pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 20. Nah, ayat yang pertama sampai 17 telah kita bahas ya. Saya akan review lagi ya, coba kita perhatikan ada beberapa poin yang telah kita bahas. Yang ayat 1 sampai 3 itu adalah pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, di mana Paulus ya mau mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kalau kita baru percaya, kita ini seperti baby yang bertumbuh ya, yang memerlukan susu yang murni, dan kan seperti bayi memerlukan ASI ibunya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai bayi Kristen, kita harus memerlukan firman yang murni. Nah, firman yang murni yang nggak ada di mana? Tentu firman yang ada di dalam Alkitab yang tertulis. Oke. Kemudian di ayat 48, ayat 4 sampai 8 itu yang mengenai batu hidup atau batu penjuru. Ya, batu hidup itu adalah tentu Yesus sendiri ya. Nah, di mana Petrus mengatakan bahwa batu hidup itu pernah bersama dengan umat Israel pada waktu di padang gurun menuju tanah Kanaan ya. Itu batu hidup. Tapi batu hidup itu telah dibuang atau ditolak ya, jadi batu penjuru. Jadi siapa yang percaya kepadanya ya akan diselamatkan. Oke. Nah, kemudian juga Pak Petrus ingin menyatakan kepada kita harus mempunyai identitas orang percaya ya. Makanya kita disebut bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah ya. Oke, nah jadi ini adalah identitas orang percaya. Ini banyak orang Kristen ya yang agak sedikit ya menganut memakai ayat ini menjadi dasar mereka menganut faham namanya replacement theology atau teologi pergantian. Jadi umat Israel yang modern ini ya bukan umat Tuhan lagi. Jadi yang menggantikan mereka itu gereja. Nah, gereja siapa? Artinya orang-orang Kristen katanya yang menggantikan. Maka kita sebut umat. Nah, mereka paham mereka itu bertentangan dengan pahamnya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di Roma 10, ya dia adalah orang Yahudi, dia berdoa kepada orang Yahudi supaya mereka mau menerima kebenaran Allah, itu menerima Yesus Kristus. Dan juga di pasal yang ke-10 11 itu Paulus mengatakan orang Israel yang lahir dari keturunannya 12 suku itu tidak pernah dibuang oleh Allah sekalipun mereka menolak Yesus ya. Tuhan tidak pernah menolak. Satu hari mereka akan restorasi atau dipulihkan kembali, di mana Yesus akan datang menjadi raja orang Yahudi. Nah, itu kita menolak ya. Replacement teologi itu banyak dianut oleh gereja Protestan. Maka itu mereka tidak stand for Israel sampai hari ini ya. Mereka mengatakan itu bukan Israel asli.
Oke, ya kita percaya bahwa the remnant of Israel itu masih eksis ya, masih eksis, maka itu Tuhan akan bawa mereka kembali ke tanahnya, tanah leluhurnya, dan mereka membentuk satu negara ya yang sudah eksis sekarang ya. Maka itu orang Yahudi ditolak oleh orang-orang Islam, negara-negara Islam ya yang membenci Yahudi ya. Jadi banyak orang Kristen liberal, namanya liberal. Mereka sebenarnya konsep dina replacement teologi itu ya, menolak Israel yang ada sekarang, yang exit ya, yang hadir, yang sebagai bangsa yang merdeka ya. Oke, nah itu yang kita telah pelajari kemarin. Ya, kemudian ya Paulus juga menganjurkan kepada orang-orang pendatang perantauan yang pada zaman Kaisar Romawi itu kan banyak orang Yahudi kan terpencar di mana-mana, orang Kristen terpencar di mana-mana ya, supaya mereka hidup jangan seperti orang dunia lah. Oke. Ya, kemudian Tuhan Petrus juga menasihati supaya orang-orang Kristen dimanapun, orang Yahudi yang percaya atau orang bangsa lain yang percaya, kita harus menjadi warga yang tunduk katanya kepada pemerintahan, kepada raja, sekalipun bengis katanya. Kita harus tunduk katanya. Nah, hari ini atau malam ini kita akan menyelesaikan ayat 18 sampai 25. Nah, di dalam sisa ayat ini ya, ayat 18-20 ini ada beberapa poin yang kita bisa pelajari sebagai pelajaran rohani ya. Yang pertama itu Petrus ini mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya tadinya kita tunduk kepada pemerintahan ya, betul. Kemudian kita juga harus tunduk kepada majikan kita. Ya, karena pada zaman-zaman dulu kan banyak orang yang bekerja sebagai servants. Kalau Paulus sudah mengatakan servant ya, atau pelayan ya, bekerja kepada tuannya atau kepada bosnya. Kita sebagai orang Kristen melayani. Kenapa Petrus mengatakan sebagai servant ya? Karena kita adalah orang percaya sebenarnya disebut adalah hamba-hambanya Allah ya. Artinya orang-orang yang melayani Allah yang hidup gitu ya. Nah, Paulus juga sering memakai istilahnya servant atau hamba yang melayani. Oke, kenapa? Karena Yesus sendiri telah memberikan teladan yang indah kepada kita ya saudara-saudara ya. Di mana Kristus itu adalah Allah, setara dengan Allah, dia mengosongkan diri, kalau saudara membaca di Filipi pasal 2, dan dia mengambil rupa manusia dan bahkan seperti seorang hamba. Nah, sebagai hamba yang melayani. Melayani apa? Nah, melayani kita ya. Mati di atas kayu salib untuk menembus kita loh. Coba saudara kita pikirkan. Yesus mau melakukan itu loh. Apalagi kita sebagai pengikutnya, orang percaya. Maka itu kita dimanapun berada, kita bekerja apapun, memang kita ini adalah the servant of God, hamba Allah yang melayani. Ya, di mana kita berada, kita melayani orang, ya kita hormat mereka, atau sebagai respect kita ya, sebagai ingin menunjukkan kita ini adalah orang-orang yang pengikut Yesus Kristus gitu. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat bahwa di dalam pemahaman Paulus sebagai sebuah hamba, kadang-kadang kita juga mendapat itu ya, penderitaan ya, kesusahan, kesulitan. Sebenarnya yang kita alami itu seharusnya bukan karena kita buat kesalahan ya, tetapi karena kita diperlakukan dengan tidak adil ya, tidak fair, saudara. Akhirnya kita menderita karena kebenaran, karena bukan karena kita bersalah. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan di sini di di ayat yang ke-18 ya, dan kemudian di ayat yang ke 19 dan 20, mari kita lihat
katanya ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah ya dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, nah, Tuhan atau bos kita, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis katanya. Kita juga harus respect ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, kadang-kadang kita menanggung penderitaan loh. Kenapa saya menderita? Karena saya tidak buat salah kan begitu ya. Nah, ini adalah kehendak Allah katanya. Akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kamu tanggung. Ya Paulus banyak menderita, Petrus sama juga banyak menderita karena apa? Karena Injil ya, karena sebagai pelayan Tuhan dia, mereka juga banyak menderita gitu. Oke. Nah, kemudian di sini mengatakan sebab dapatlah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tentu tidak ya jawabannya ya. Masa kita apa disebut dipuji karena kita buat dosa, enggak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, apa maksudnya ya? Maksudnya begini, saudara ya. Seharusnya banyak yang kita menderita tuh, harus kita nggak menderita itu, tapi kita penderitaan itu ya. Tapi Petrus ini mengatakan itu kasih karunia loh. Wah, ini sulit untuk kita bisa paham ya mengenai hal ini ya. Kenapa harus begitu ya? Nah, mungkin ini kita kasih contoh aja ya. Kita banyak yang tahu ya siapa Ahok. Ahok itu mantan gubernur DKI ya. Saudara, kenapa dia bisa masuk penjara? Karena dia difitnah kan. Banyak orang Islam juga yang mengatakan ya Ahok itu difitnah. Ya, dia seharusnya tidak menanggung itu. Tapi karena dia menanggung itu dan masuk penjara karena masalah politik, saudara ya. Nah, situ kita. Makanya dia mengatakan waktu dia masuk ke penjara itu ya, dia pikir ulang, dia coba ya belajar ya supaya jangan ngomong yang agak kasar-kasar gitu ya dan sebagainya ya. Tapi dia masuk penjara bukan karena dia omong kasar gitu ya. Kan bukan bukan buat kejahatan, maksudnya bukan korupsi, bukan karena kriminal dan sebagainya. Apa mereka mengatakan dia menista agama, nah, itu memfitnah dia. Nah, dia mengatakan saya tidak memfitnah dan sebagainya. Kenapa saya harus menderita? Nah, disinilah kita menyadari sampai masuk penjara dia banyak belajar tentang hal-hal rohani ya dalam kehidupannya ya. Baru menyadari bahwa itu adalah bagian bahwa kasih karunia Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, saudara lihat Tuhan Yesus telah memberikan kita ya jejak atau teladan ya. Nah, kalau saudara lihat di ayat yang ke-21, 25 bahwa Yesus juga menderita. Ya, kenapa dia menderita? Untuk apa? Seharusnya dia nggak menderita dong. Tapi dia menderita untuk saudara dan saya supaya kita diselamatkan. Gitu loh. Ya. Nah, lihat perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 21, coba kita perhatikan 21 25 ya. 125 ya Yesus ya menderita. Nah, di ayat 1 mengatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, kita yang percaya kan kita dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Ya kan? Ya, saudara, kalau kita lihat di Filipi di pasal 1 ayat 29, ya kamu dikaruniakan bukan hanya percaya ya, tapi juga harus menderita bagi Kristus, Paulus mengatakan. Oke. Nah, Kristus dia menderita. Ya, dia memberikan teladan. Ayat 22 dengan jelas. Ia tidak berbuat dosa. Ya, Yesus tidak melakukan kesalahan atau tindakan melakukan dosa, nggak ada. Bahkan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Sangat jelas. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas.
dengan mencaci maki. Ya, ini memang teladan Yesus yang luar biasa. Ya, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Orang mengancam dia tidak mengancam balik, tapi ia menyerahkan kepada dia, tentu Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Oke, baru ayat 24 mengatakan sangat jelas di sini ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah selamat. Oke, nah jadi begini, percaya Yesus adalah anugerah besar yang kita dapatkan ya melalui iman ya. Oke, menderita bagi Yesus itu juga anugerah, yang seperti ayat yang tadi itu, ayat yang ke-20 itu. Nah, coba saudara balik lagi. Ya, tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kok bisa disebut kasih karunia ya? Nggak gampang, saudara ya, untuk menerima kenyataan itu. Ya, tapi kalau kita perhatikan apa yang Yesus telah uh, tinggalkan jejak itu atau teladan kepada kita ya, kita bisa memahami akan hal ini. Oke, bahwa kita seharusnya tidak menderita bukan karena kita orang kriminal, oke, tapi kita adalah orang-orang yang mengikut kebenaran, mengikut Tuhan Yesus. Nah, saya kasih contoh lagi, ada satu peristiwa yang barusan. Ini ada orang Aceh, dia murtad atau menjadi orang Kristen. Kemudian dia pindah ke Kalimantan dengan keluarganya di Bengkayang, tidak jauh dari Singkawang. Itu namanya Bengkayang. Ya mungkin dia banyak berdebat sama orang Islam di medsos dia mungkin ya. Mungkin mereka menuduh dia itu menghina nabi mereka lah maksudnya. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi yang datang dari Aceh. Waktu dia ada di kampung Bengkayang, dia belanja katanya, dia ditangkap katanya. Nah, mereka mau bawa dia balik ke Aceh, tapi itu wilayahnya Kalimantan Barat ya. Oke, kemudian dia di Bangkok ditangkap. Nah, kemudian dia sampai di Pontianak, kota Pontianak, dia ditahan di sana. Dan dia tidak dibawa ke Aceh ya. Tapi dia buat pernyataan minta maaf katanya. Supaya minta maaf katanya. Nah, saudara, ini masalah banyak. Ya dia tidak buat kriminal, saudara ya, tidak buat yang jahat gitu loh, kan? Tapi dia menderita akan hal ya dituduh ya, dituduh buat yang menurut mereka itu adalah kejahatan gitu. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat di dalam ayat yang ke-24, saudara. Di sini kita lihat ada satu namanya kematian Yesus itu adalah karya penebusan Yesus kepada orang-orang berdosa. Ya. Di ayat yang tadi kita sudah baca, ayat 24 tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita ya, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran ya. Makanya orang-orang Kristen, orang percaya Yesus hidup dalam kebenaran. Ayo hidup kebenaran juga akan dapat kesulitan. Betul. Benar. Pasti akan dapat kesulitan ya. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Nah, ini Rasul Petrus mengutip ayat ini diambil dari Yesaya pasal 53. Ya, jadi orang Yahudi itu mereka seharusnya mereka mengerti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias Yesus Kristus itu, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk bangsa Israel, tapi mereka masih nggak mau ngotot, nggak mau percaya ya. Coba saudara kita lihat di Yesaya pasal 53. Ini adalah bagian nubuatan yang sangat penting bagi orang Yahudi. Seharusnya mereka bisa memahami akan konteks ini ya. Tapi mereka mengotot ini yang disebut Yesus di sini itu bukan Yesus yang orang Nazaret. Mereka ya.
Coba saudara perhatikan di Yesaya pasal 53 ya. Nah, di sini dia katakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tentang tangan kekuasaan? Tuhan dinyatakan sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tapi ini itu tentang Mesias itu ya. Mesias Yesus itu nggak tampan loh, saudara. Kalau foto-foto yang lukisan-lukisan yang disebar-sebar di gereja itu kan ada berewok dan sebagainya, wah tampan itu. Tapi kalau di sini saya mengatakan dia tidak tampan. Oke. Nah, kemudian di ayat yang 3 dia dihina, nah, kemudian dihina terus. Dan, nah, di sini dia di ayat mengatakan itu. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, Pak Petrus ini. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontak kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh. Ada orang yang menafsir lebih, biasanya orang karismatik memakai, kan bilurnya Yesus menyembuhkan penyakit kita, kanker, apalah macam-macam. Ini di sini menyembuhkan penyakit itu bukan penyakit apa nama itu kanker, jambu dan sebagainya ya. Di sini adalah rohani, artinya penyakit dosa kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan maksud saya kita nggak percaya Yesus bisa menyembuhkan penyakit kita. Bisa ya, bisa. Oke, bisa menyembuhkan. Tuhan bisa buat melakukan mujizat dan menyembuhkan penyakit kita. Oke. Nah, tapi di sini bilu-bilurnya itu tentu adalah untuk kesembuhan jiwa kita ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian ayat 25 dengan jelas disebut adalah apa, domba yang sesat. Sebab dahulu katanya kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Nah, jadi ayat 25 ini menggambarkan Yesus itu adalah gembala jiwa kita, ya, atau gembala agung kita. Nah, dia yang memelihara kita, yang menjaga kita. Maka di sini adalah terjamin akan keselamatan kita ya. Kalau kita dombanya, kalau kita pengikut Yesus yang kita dipanggilnya, maka dia yang akan menjaga kita kan, melindungi kita. Nah, itu di sini ada isi konten bahwa jaminan keselamatan itu pasti. Pasti dalam artinya tidak hilang karena saya adalah dombanya Yesus dan Yesus adalah gembala saya. Nah, pertanyaannya, apakah saudara-saudara benar adalah dombanya Yesus? Nah, ini perlu kita jawab sendiri ya. Ya, kalau kita bukan dombanya, wah susah. Kalau kita masih kambing, wah susah. Nah, domba sama kambing itu beda. Kalau kambing itu sifatnya selalu berontak. Kalau domba itu selalu lembut dan dia selalu pengikut. Nah, mengikut kemana gembalanya pergi, dia ikut. Kalau kambing, nggak mau. Yuk tarik-tariknya dia lawan aja kamu gitu ya. Nah, ini sifat. Nah, kalau kita dombanya dan domba Yesus, kita harus dengar dia. Nah, kita harus ikut dia dan kita harus taat firman-Nya kan. Nah, inilah domba. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini apa yang telah kita pelajari supaya kita boleh diteguhkan, dikuatkan dan iman kita boleh semakin bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa. Oke.